إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فمعاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita ucapkan kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah tetap memberikan nikmat kepada hambanya walaupun hambanya bermaksiat kepada Allah. Allah tetap memberikan nikmat kepada hambanya walaupun hambanya durhaka kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat kepada hambanya walaupun hambanya masih banyak melanggar aturan-aturan Allah. Allah tetap memberikan nikmat kepada hambanya walaupun hambanya menyekutukan Allah. Allah masih tetap memberikan nikmat kebutuhan dunia bagi hamba-hambanya walaupun mereka tidak menyembah Allah. Maka kita mohon kepada Allah, Allah jadikan kita dengan nikmat-nikmat ini justru menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan diutusnya beliau syariat Islam sempurna, dan kita mohon kepada Allah hidayatul taufik. Kita mohon kepada Allah kemudahan dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mohon agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk pada hadis yang ke-111 dari syarah Riyadhus Shalihin. An Sa'id bin Abdul Aziz an Rabi'ah bin Yazid an Abi Idris al-Khawlani an Abi Zar Jundub ibn Junadah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Dari Sa'id ibn Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid, dari Abi Idris al-Khawlani, dari Abi Zar Jundub ibn Junada, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Artinya ini adalah hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai sekalian hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku,
sesungguhnya aku telah mengharamkan atas diriku az-zulm, kezaliman. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan telah aku jadikan syariat atau kezaliman, aku jadikan kezaliman ini di antara kalian perkara yang diharamkan. Ja'altuhu artinya aku menjadikannya sebagai syariat atas kalian, bahwasanya kezaliman di antara kalian adalah perbuatan yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dalam bahasa Arab, kalau sering kali penggunaan itu, maka taknya biasanya dikurangi. Allah tidak mengatakan fala tatadzalamu, tapi fala tadzalamu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Itu seharusnya tatanazzalul malaikatu. Menggunakan takhfif. Tanazzal ini banyaknya turun. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi di antara kalian. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Mustahil. Mustahil. Maka kalau sampai kita mengatakan ketika Allah memberikan kita ujian, apalagi sampai hamba ini dalam kondisi ya Allah berat, ujian ini berat. Andaikan Engkau matikan aku ya Allah. Ini kenapa? Beranggapan ujian ini akan membuat manusia ini berat, dan beranggapan sudah tidak ada lagi jalan yang Allah berikan kepada hamba ini. Tinggal yang luar. Yang depan, yang depan. Apa, yang depan matikan dulu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap melarang kita ini, tetap Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Jadi orang yang mengatakan ingin meninggal, ingin mati karena musibah, karena sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fala yatamannayanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi." Jangan sekali-kali ada salah seorang di antara kalian ini yang mengharap kematian karena sakit, karena kondisi yang dianggap berat olehnya. Tidak boleh. Karena apa yang Allah berikan dari kesulitan ini adalah bentuk atau cara Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dosa-dosa kita. Maka Allah berikan ujian. Maka kalau kita mengatakan diri kita beriman kepada Allah dan tidak ada ujian, mustahil. Allah katakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ahasiban nas an yutraku, mereka dibiarkan, ditinggal, ay yaqulu amanna, artinya dibiarkan dia mengatakan kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, mereka tidak mendapatkan ujian, mereka tidak diuji, tidak difitnah. Tidak mungkin. Pasti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya sebelum menjadi rasul, Nabi kaya. Nabi mampu. Tapi begitu Nabi menjadi seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala jauhkan kecintaan kepada dunia. Sehingga bagaimana hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya dalam urusan dunia, beliau tidak terlalu banyak mengharap dunia. Karena dunia di mata Allah Subhanahu wa taala
itu tidak lain dan adalah seperti orang yang selesai makan kenyang kemudian dia selesaikan hajatnya. Maka Allah memandang dunia itu sama dengan kalian memandang atau sama dengan orang yang selesai makan kenyang dan kemudian cari tempat untuk mengeluarkan atau membuang kotoran. Itulah Allah melihat dunia. Maka kalau saja dunia ini di mata Allah sama nilainya dengan sehelai sayap nyamuk, pasti Allah haramkan bagi orang kafir untuk minum seteguk air. Ini urusan dunia. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jangan kita beranggap atau orang-orang beranggap sudah tidak sanggup dengan kehidupan dunia, matinya bunuh diri. Beranggap apa? Sudah selesai, tidak ada siksaan lagi. Maka dia akan berpindah dari siksa dunia ke siksa akhirat yang jauh lebih berat. Asyaddu wa asyad. Lebih berat dan lebih memberatkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berangan-angan mati. Kenapa? Kalau kita ini orang yang baik, Allah akan tambah kebaikan pada kita. Tapi kalau kita ini ternyata dalam kondisi tidak baik atau orang buruk, maka Allah akan menghapuskan keburukan dosa ini supaya kita menjadi orang yang baik. Maka Allah yang tahu. Nabi katakan kalau memang harus sudah tidak sanggup dengan sakitnya, dengan ujiannya, dengan musibahnya, maka dia mengatakan dalam doanya apa? Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkan aku. Makanatil hayatu khairan li. Kalau saja hidup ini baik untukku menurut Allah. Wa tawaffani, dan matikan aku in kanatil wafat khairan li. Kalau memang mati ini baik untukku. Jadi menentukan baik tidaknya siapa? Allah. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadits qudsi ini, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan aku jadikan ini sebagai syariat. Kezaliman ini adalah perkara yang diharamkan terjadi di antara kalian. Fala tadzalamu, maka jangan saling menzalimi. Ini sesama manusia. Nanti dengan Allah, az-zulm, kezaliman yang paling besar adalah ketika ibadah yang harusnya dilakukan oleh seorang hamba ditujukan kepada Allah, kemudian dipindah ibadahnya diarahkan kepada selain Allah. Ini adalah kezaliman yang paling besar. Apa yang kita kenal kezaliman ini? Syirik. Syirik ini bukan tidak menyembah Allah mereka. Mereka menyembah Allah, tapi menyembah yang lain sebagai perantara untuk menyampaikan doanya kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu tersesat kecuali dia yang aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni ahdikum, maka mohonlah hidayah kepadaku, kata Allah. Mohon hidayah kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam setiap salat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ini mohon kepada Allah petunjuk jalan ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidayah Allah itu bukan dicari tapi diminta. Minta kepada Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah, berikan aku hidayah
sama dengan orang yang telah Engkau berikan hidayah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu lapar kecuali orang yang telah aku berikan makan kepadanya. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Pasti aku berikan kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a. Ma'asyiral muslimin, setelah awal tadi menunjukkan tentang kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, mohon kepada Allah pakaian, mohon kepada Allah makan, mohon kepada Allah hidayah, maka pasti Allah akan berikan semuanya. Menunjukkan akan kelemahan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak akan membiarkan kita ini mati karena kelaparan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menanggung rizki kita. Sehingga infak yang paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala apa? Infak apa yang paling tinggi? Memberi hutang. Memberi hutang. Memberi hutang kepada seseorang itu adalah dikatakan oleh Allah qardhan hasanah. Pinjaman yang baik. Pinjaman ini kepada siapa? Allah katakan dalam hadis qudsi yang lain berkenaan dengan pinjaman ini. Ketika ada seorang datang kepada kita, berbeda ketika kita memberikan sedekah kepada seseorang. Ada satu orang, satu rumah yang di sana biasanya butuh. Kemudian kita ingat, oh iya, ada kelebihan harta, saya datang ke rumah sana untuk memberikan sedekah kepada rumah tersebut. Tidak selalu orang yang kita kirimi pada waktu itu lagi butuh. Tidak. Mungkin sebelumnya ada orang lagi yang datang memberikan. Mungkin terkadang kita bawa ke sana, sampai di rumahnya mungkin tidak ada kulkas, bingung. Ini tidak dimakan, rusak. Dia pun keluar cari siapa yang mau makan malam hari itu. Ini berkenaan dengan sedekah. Berbeda dengan orang yang datang kepada kita untuk pinjam, pasti dia dalam kondisi tidak mampu. Butuh uang untuk makan dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika seorang hamba memberikan pinjaman, Allah katakan apa? Man zalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maka siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Apa yang Allah katakan kepada orang yang memberikan pinjaman ini? Wahai hambaku, ketika engkau memberikan pinjaman kepada hambaku, maka sesungguhnya urusan ini bukan antara engkau dengan hambaku, tapi antara engkau dengan aku, kata Allah. Hambaku ini aku tangguhkan rizkinya pada hari itu, yang mestinya dia adalah menjadi tanggung jawabku untuk memberikan makan, tapi engkau berikan pinjaman. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka urusan ini adalah urusan engkau telah memberikan aku hutang. Ini yang siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang memberikan pinjaman itu bukan meminjamkan kepada hamba Allah, tapi dia memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mestinya Allah yang sudah memberikan kepada hamba ini makan hari itu, tapi Allah tunda supaya orang itu
berdoa, sabar dengan ini, tiba-tiba ada orang memberikan pinjaman untuk makan. Maka Allah mengatakan kepada hamba yang memberikan pinjaman ini, sesungguhnya engkau telah memberikan aku pinjaman. Aku yang akan membayar pahalanya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kok nilainya berat? Nilainya besar di hadapan Allah? Karena kalau memberikan sedekah itu beratnya hanya sekali waktu memberikan sedekah. Dan dia sudah akan minta pahala dari Allah sedekah. Pahalanya dari Allah nanti, sudah cukup sedekah. Beratnya pada waktu mengeluarkan. Tapi waktu memberikan pinjaman nanti setan mulai apa yang mengembalikan uang, apa kembalikan utangnya lagi kepada saya, nanti tidak ngasih, janji seminggu, begitu 1 minggu didatangi belum ada, sabar lagi, yang memberi pinjaman ini sabar lagi, dijanjikan 2 minggu, setelah 2 minggu datang lagi belum ada, 1 bulan mau datang belum ngetok pintu, jangan sekarang nanti gampang. Ini dibutuhkan apa? Kesabaran orang yang memberikan pinjaman. Maka Allah yang nanggung, Allah yang membalas pahalanya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ibadi innakum tukhti'un bil-laili wan nahar. Ada dalam hadis mengatakan bukan tukhti'un, takhta'un. Ada tukhti'un, ada takhta'un. Takhta'un khata', tukhti'un khit'an. Apa bedanya? Takhta'un itu kalian melakukan perbuatan dosa dan kalian tidak sengaja. Tukhti itu kalian melakukan perbuatan dosa dan kamu kerjakan dengan sengaja. Itu bahasa Arab, berbeda di situ. Maka Allah katakan di sini menggunakan tukhti'una bil-laili wan nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian ini benar-benar melakukan perbuatan atau kesalahan di malam hari dan di siang hari. Sengaja ataupun tidak sengaja. Waktu sholat azan dia tidak datang ke masjid, masih capek. Nantilah, karena baru masih keringetan, apapun alasannya. Nanti begitu selesai orang-orang pulang dan seterusnya, dia sholatnya zuhurnya akhirnya jam 2:30, jam 2:15 belum asar. Nanti asarnya jam 5:10 belum maghrib. Maghribnya sholatnya nanti jam 6:30 kurang karena belum isya. Nanti isyanya menjelang subuh, padahal menjelang subuh itu sudah waktunya untuk sholat tahajud, bukan waktunya sholat isya. Maka ma'asyiral muslimin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ana aghfiruz dzunuba jami'a, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya seluruhnya. Maka Allah katakan fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mohonlah ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain Allah katakan, aznaba abdi dzamban, hambaku telah melakukan perbuatan dosa. Kemudian setelah itu fa'alima anna lahu rabban, dan dia tahu kalau dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dan bisa menyiksa. Kemudian dia mohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosanya. Setelah itu dia mengulangi dosa lagi. Dan kemudian dia mengetahui bahwasanya dia punya Tuhan yang bisa mengampuni dosanya dan bisa memberikan siksaan atas perbuatan dosanya. Kemudian dia mohon ampun kepadaku, aku ampuni dosanya. Terus sampai kapan ma'asyiral muslimin? Sampai dia benar-benar berhenti dan tidak melakukan lagi perbuatan dosa.
Sampai kapan kondisi seperti ini? Sampai dia wafat. Maka na'udzubillah, jangan sampai ketika berbuat dosa belum sempat mohon ampun Allah ambil nyawa kita. Na'udzubillah. Dan ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain mengatakan, wahai hambaku, sebanyak apapun dosa yang kau lakukan, apapun dosa yang kita berbuat, sampai saking banyaknya dosa itu bertumpuk sampai ke langit, kemudian kau mohon ampun kepada aku, kemudian kau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan apapun, apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini? Ghafartu laka wa la ubali. Pasti aku akan ampuni dosa kalian, dan aku pun tidak menghiraukan seberapa banyak dosa yang telah engkau perbuat. Allah Subhanahu wa taala Ghafur, Maha Pengampun, Ghaffar, Maha Pengampun, Tawwab, Maha menerima taubat hambanya. Maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Maka ma'asyiral muslimin, setan selalu membisikkan kepada kita ini keputusasaan. Maka Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah ini mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ma'asyiral muslimin, jangan disamakan rahmat Allah dengan kebaikan manusia. Allah Subhanahu wa taala murka kalau Allah tidak diminta. Manusia kalau diminta terlalu banyak diminta, murka. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaghdab in tarakta su'alahu. Allah murka kalau Allah tidak diminta. Dalam hal apa Allah diminta? Maka Nabi katakan dalam hadis, mintalah kepada Tuhanmu mulai tali sandalmu yang hilang sampai surga. Surganya surga apa? Surga Firdaus. Bukan yang kecil, sepokok masuk surga, bukan. Padahal kalau kita ini ma'asyiral muslimin melihat ibadah kita dengan ibadah para salaf, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka luar biasa, tidak pernah beranggapan mereka ini dalam ibadahnya sudah cukup baik, sudah banyak ibadahnya, banyak salat malamnya, tapi mereka ini mengatakan, apa pantas saya masuk surga. Lah kita ibadah 5 kali sehari, mengerjakannya juga khusyuk tidak khusyuknya wallahu alam, masih banyak kekurangan dalam ibadah kita, baca Quran kita juga masih sedikit, tapi kita tidak dilarang untuk minta surga Firdaus. Tidak dilarang, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan banyaknya kekurangan kita, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murka Allah kepada kita. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murka Allah kepada hambanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka dari itu tidak ada sedikit pun hak bagi kita untuk meremehkan orang lain, menilai orang lain yang mungkin mau berangkat ke masjid itu malu dengan kawan-kawannya yang sudah lebih dulu di masjid. Apalagi kalau kawannya nanti ketika orang ini baru masuk masjid, tiba-tiba satu orang datang, tumben ke masjid, Allahu Akbar. Jangan sampai saudara kita tidak jadi ke masjid karena ucapan kita. Wallah, kita tanggung jawab. Kita tanggung jawab. Kalau bukan karena Allah memudahkan kita bisa ke masjid, tidak mungkin kita ke masjid. Tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Allah menutup aib kita. Allah menutup. Coba kita bayangkan, kita kembalikan kepada diri kita. Yang tahu dosa kita itu bukan saudara kita atau kawan kita. Kita bertemu ini kita tunjukkan yang baik saja di hadapan manusia. Yang buruknya kita sembunyikan. Di siang hari kita berbuat baik. Di malam hari apa pekerjaan kita? Salat, menangis karena dosa kita di siang hari.
Karena di malam hari itu urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lihat bentuk keikhlasan kita dalam beribadah. Lihat di malam hari. Lihat di malam hari bagaimana salat kita, bagaimana bacaan Quran kita. Di malam hari kita sedekah, kita mengantarkan makanan ke rumah orang tidak mampu, atau bagaimana? Ini berkenaan dengan kebaikan. Keburukan, seringkali kebanyakan manusia itu keburukannya tidak di hadapan manusia, justru ketika sedang berduaan dengan Allah dia bermaksiat. Allahu Akbar. Jangan melihat berapa besar kita ini bermaksiat, tapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Kita bermaksiat kepada Allah yang memberikan rezeki kita. Kita ini bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat tidur yang luar biasa. Maka kita bermaksiat bukan seberapa besar, tapi kepada siapa kita bermaksiat? Kapan kita bermaksiat? Bukan di hadapan manusia, tapi ketika kita sendiri dan sedang berkhulwah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ justru kebanyakan dari kita bermaksiat. Kita bayangkan ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika hamba berbuat dosa yang diletakkan titik hitam di mana? Di hati, bukan di wajah. Di hati. Setiap dosa titik, nukta sauda sampai terlalu banyak menjadi ron. Terkunci hatinya, berat untuk beribadah, hilang nikmat salat, hilang nikmat baca Al-Quran. Karena apa? Karena banyak dosa. Dan orang tidak melihat itu, karena Allah sembunyikan. Kenapa Allah sembunyikan? Sewaktu-waktu dia mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Sewaktu-waktu dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau saja kita setiap dosa titik hitamnya di wajah kita, seperti apa wajah kita kira-kira? Yang tahu kondisi kita kepada Allah kita sendiri masing-masing. Tidak usah melirik ke samping kita, tidak usah melirik ke kawan kita yang tidak ke masjid, ke kita sendiri. Kalau saja satu kebohongan Allah letakkan titik. Satu kali berangkat ke masjid bukan karena Allah, Allah kasih titik. Kita menipu orang, titik. Kita senang dengan kesusahan orang, titik hitam. Kira-kira masjid kita ini tidak ada orang. Kenapa? Nampak titik-titik bentuk kita berbuat dosa kepada Allah. Maka Allah letakkan di dalam. Allah sembunyikan. Allah tutup aibnya supaya dia segera memohon ampun kepada Allah. Maka ma'asyiral muslimin, ketika dia menangis memohon ampun kepada Allah, taubat, sebesar apapun Allah ampuni. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan contoh dua orang yang kedua-duanya ditenggelamkan. Yang satu adalah Nabi Yunus alaihi salam. Yang satu lagi Fir'aun. Sama-sama ditenggelamkan, sama-sama berdoa, sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun ketika tenggelam mohon kepada Allah. Apa permohonannya Fir'aun kepada Allah? Fir'aun mengatakan kepada Allah, sesungguhnya aku telah beriman dengan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku sudah pasrah menjadi orang Islam. Siapa yang mengatakan? Fir'aun. Maka Allah jawab, al-an, sekarang kamu baru mengikrarkan keimananmu wahai Fir'aun. Waqad asaita, dan engkau telah bermaksiat kepadaku sebelumnya. Dan dalam kondisi seperti ini baru kamu mengatakan beriman. Dalam riwayat disebutkan
ketika Fir'aun akan menyebut nama Allah, malaikat datang membawa tanah dimasukkan ke dalam mulutnya supaya tidak bertaubat kepada Allah. Satu, Fir'aun. Yang kedua, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam ketika naik kapal, kemudian banjir kelebihan muatan. Sebagian barang dihabiskan, masih kapal ini membahayakan. Akhirnya, ya sudah, ayo diundi. Yang namanya keluar, melemparkan diri ke laut. Begitu diundi di kopiok, yang keluar nama Yunus. Mereka tahu ini adalah Nabi. Dikembalikan lagi, dikopiok lagi, Yunus. Dikopiok lagi, Yunus. Terus, sampai akhirnya Nabi Yunus mengatakan, dalam hatinya, ya sudah, ribuan kali pun nanti yang keluar akan nama saya. Kata Nabi Yunus, ya sudah, melemparkan diri ke laut. Dimakan oleh ikan paus. Berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut paus, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Di bawah dasar laut. Kemudian terus Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang telah berbuat zalim. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Terus Nabi Yunus berdoa, diulang-ulang terus sampai suara ini naik dan didengar oleh malaikat-malaikat Allah. Mengatakan, ya Rabb, aku mendengar suara ini. Aku kenal suaranya. Aku kenal doa ini diucapkan oleh siapa yang sedang mengucapkan. Tapi aku tidak tahu dari mana asal doa ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking banyaknya menyebut nama Allah, suara ini terus naik. Allah katakan, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah terus naik kalimat-kalimat yang thayyibah. Doa-doa, zikir itu terus. Dan untuk mempercepat naiknya adalah amal saleh yang bisa mengangkat cepat doa ini. Terus Nabi Yunus berdoa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena tasbihnya Nabi Yunus, maka Nabi Yunus akan tetap berada di perut ikan. Ma'asyiral muslimin, ulama mengatakan bukan karena doa waktu itu. Yang satu berdoa tidak Allah kabulkan, yang satu berdoa langsung Allah kabulkan. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah Fir'aun berdoa dalam keadaan terpaksa dan dalam keadaan normal tidak pernah berdoa. Bahkan Fir'aun ini sempat mengatakan 2 kali yang membuat iblis takjub kepada Fir'aun. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Mengaku Tuhan Fir'aun ini. Apakah terus Allah siksa? Tidak. Sakit flu tidak pernah. Kita yang ahli ibadah banyak sakit karena banyak diampuni dosa-dosa. Fir'aun tidak pernah sakit. Sakit demam tidak pernah. Padahal kalau hitungan manusia, dia ini suka durhaka sama Allah, pasti dipersulit. Ternyata tidak. Allah beri semuanya. Menjadi raja, ditakuti. Sampai dia mengatakan apa? Ana uhyi wa umit. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ini ma'asyiral muslimin ketika ditantang, sesungguhnya Tuhanku mendatangkan matahari dari timur ke barat. Sekarang datangkan matahari dari barat ke timur. Maka dia murka. Pokoknya dia mengumpulkan seluruh manusia, mengatakan fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ini Fir'aun. Allah tetapkan dalam Al-Quran dalam kondisi begitu. Dan dibiarkan Fir'aun mati dan Allah katakan apa? Aku akan abadikan
fisiknya tidak rusak sampai sekarang, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yunus alaihi salam bertasbihnya bukan hanya pada waktu di dalam perut. Sebelum itu Nabi Yunus sering beribadah, berdoa kepada Allah. Maka Nabi mengatakan, ta'arraf rabbaka fir rakha. Kenali Tuhanmu dalam keadaan kita bahagia, dalam keadaan kita senang. Nanti dalam keadaan susah Allah tidak akan melupakan kita. Terkadang kita kalau sudah dapat rezeki itu, dapat nikmat, lupa. Pesta perkawinan, undang-undang biduan. Mau panen, undang-undang dangdutan. Yang dangdut pulang dan seterusnya, dia tertidur, bangun sudah dimakan hama, wereng. Dari mana Allah kirim? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus dilemparkan, dimuntahkan dalam keadaan yang lemah. Allah kirim kepadanya kijang atau menjangan untuk memberikan minum air susu kepada Nabi Yunus, supaya Nabi Yunus punya kekuatan. Dari mana bisa diketipi pantai kijang menjangan kalau bukan Allah yang mengatur semuanya? Begitu sudah kuat dan seterusnya, kembali kepada kaumnya lagi. Wahai kaumku, aku Yunus, aku kembali kepada kalian. Untuk apa? Berdakwah. Jadi berdakwahnya tidak pernah ditinggalkan. Walaupun sudah dalam kondisi sakit hatinya kepada kaumnya, kemudian dia pun tidak mau mewakilkan kepada orang lain dan pasrah, adil. Kemudian setelah itu Allah selamatkan, dan setelah itu kembali lagi berdakwah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesan dari perbedaan dua ini, pesannya adalah ta'arraf rabbaka fir rakha ya'rifka fis syiddah. Jadi kalau waktu kita senang ini jangan pernah lupa kepada Allah, supaya ketika kita susah ini Allah tidak melupakan kita. Terkadang kita ini dalam keadaan susah, Allah katakan apa? Fazu du'ain arid. Dia punya doa yang panjang lebar. Maka tatkala Allah selesaikan, Allah berikan jalan keluar, Allah mudahkan keadaannya, marra ka'an lam yad'una ila dzurrin massa. Maka dia berjalan seakan-akan belum pernah merasakan kesulitan. Padahal Allah sudah angkat kesulitan itu. Itu karakter manusia. Ketika sulit, doanya sejagat raya, semua doa dikumpulkan, doanya apa. Begitu selesai. Seakan-akan tidak pernah minta sama Allah. Seakan-akan dia tidak pernah sedih, tidak pernah susah. Allah berikan jalan keluar, berjalan tenang. Inilah kita manusia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian ini tidak bisa, tidak punya kekuatan untuk memberikan aku madhar, dan juga tidak bisa memberikan aku manfaat. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, kalau saja orang-orang yang pertama dari kalian dan yang paling akhir, wa insakum wa jinnakum, dan golongan manusia dan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka ini adalah dalam kondisi hati orang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi seluruhnya tadi, mulai awal sampai akhir, jinnya, manusianya, semua dalam keadaan seperti orang yang paling bertakwa kepada Allah hatinya. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Tidak menambahkan kebesaran sedikit pun untukku. Tidak menambahkan Allah semakin agung karena kita berdoa. Tidak. Karena kita sholat, karena kita taat, kemudian mengatakan
Ya karena kita taat maka Allah itu menjadi besar. Tidak. Karena kita tidak beribadah kemudian mengurangi eksistensi ketuhanan Allah. Tidak. Tidak ada hubungannya sedikit pun sama Allah. Kita beribadah kembali kepada kita bermaksiat kembali kepada kita. Tidak mengganggu sedikit pun kebesaran Allah. Mau azan dulu? Ya? Azan dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau saja orang-orang terdahulu dan yang terakhir dari bangsa manusia dan bangsa jin, qamu fi sa'idin wahid, mereka semua berkumpul di satu tempat yang tinggi, fasa'aluni, kemudian mereka semuanya memohon kepadaku, minta, seluruhnya mulai manusia pertama sampai yang paling akhir, bangsa jin manusia semuanya berkumpul dan mohon minta kepada Allah dengan permintaan yang semuanya aneh-aneh. Mau minta emas, mau minta berlian, mau minta ini, semuanya minta semuanya. Fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, dan aku berikan kepada setiap orang itu permohonannya, permintaannya. Maka Allah katakan, ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahr, maka tidaklah berkurang dari apa yang telah aku berikan atau dari apa yang aku miliki kecuali seperti berkurangnya al-mikhyat. Al-mikhyat itu ibra itu jarum. Seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan, kemudian diangkat, sisanya lautan yang sudah dibagikan sama Allah ini seperti air yang ikut pada jarum. Apa artinya semua dibandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala? Maka minta kepada Allah. Minta kepada Allah, seluruhnya minta kepada Allah. Tidak usah minta kepada selain Allah.
Selain Allah itu miskin. Selain Allah itu karakternya adalah bakhil. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Allah katakan kepada seluruh manusia, ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Kalian semua ini fakir, butuh kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya. Sudah jelas, Allah menyebutkan demikian. Sekaya apapun manusia ini tidak ada artinya. Membandingkan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah seorang badui datang kepada Nabi menanyakan tentang surga. Dan dia cinta dengan kuda. Ya Rasulullah, kalau aku mati, aku masuk surga, apakah di surga ada kuda? Ini hobinya kuda. Orang badui hobinya kuda. Tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, di surga ada kuda? Nabi SAW menjawab, wahai saudaraku, kalau kamu mati dan kamu dimasukkan surga, maka Allah akan memberikan kepadamu kuda yang terbuat daripada bukan emas, berlian, atasnya berlian, warna merah, jamrud, terbuat dari jamrud. Kemudian diberikan sayap, kemudian membawamu terbang keliling surga. Kira-kira ma'asyiral muslimin untuk sekarang membayangkan yang luar biasa. Nanti sampai surga Allah berikan seperti apa yang dia inginkan. Melihat yang lain, ganti yang lain. Karena nikmat surga tidak pernah terputus. Tidak pernah tidur penghuni surga. Karena kalau tidur berarti sebelumnya dia capek. Surga tidak ada capek. Kita ini di dunia tidur karena apa? Untuk mengembalikan tenaga kita yang hilang, capek, lelah. Kalau sampai penghuni surga itu tidur, berarti nikmatnya terputus. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak ada malam, tidak ada siang. Kondisinya, kata Nabi SAW, seperti setelah waktu subuh sebelum matahari terbit. Itu kondisi alam di surga. Dan tidak pernah lelah. Kita ini makan karena lapar, minum karena haus. Di surga makan, minum bukan karena lapar dan haus, karena nikmat. Pelayannya berapa? Setiap penghuni surga, kata Nabi SAW, pelayannya adalah 1000 dari anak-anak kecil, ghilman, wildan. Allah katakan, ka'annahum lu'lu'un maknun. Seakan-akan mereka ini mutiara-mutiara yang tersimpan, tidak pernah terkena panas matahari ataupun tidak pernah kena angin. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Jika kamu melihat mereka ini, maka kamu akan menyangka bahwasanya mereka ini adalah mutiara-mutiara yang bertebaran, berkeliaran, karena jumlahnya satu orang ahli surga dilayani oleh 1000 pelayan dari anak-anak kecil. Mereka bukan anak yang meninggal sebelum baligh, bukan. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan khusus untuk di surga sebagai pelayan. Anak-anak yang meninggal sebelum baligh, maka mereka nanti ketika Allah perintahkan, wahai hambaku masuklah surga, maka anak-anak ini mengatakan, la hatta yadkhul abawana. Kami tidak akan masuk sampai kedua orang tua kami juga masuk bersama kami. Masuklah ke surga, lah sampai kami masuk surga bersama kedua orang tua saya. Maka dimasukkan surga dengan orang tuanya. Baik itu sebelum baligh ataupun keguguran. Keguguran
setelah roh ditiupkan, ada kehidupan di sana. Usia berapa? Lebih dari 4 bulan. Lebih dari 4 bulan sudah bernyawa. Maka hati-hati, menggugurkan kandungan usia sekian ini sudah bernyawa. Tidak asal menggugurkan, ini sudah bernyawa. Sama dengan membunuh satu jiwa manusia. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keguguran usia 4 bulan lebih ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janinnya akan menyeret ibunya dengan tali arinya. Dimasukkan ke mana? Ke surga. Kenapa? Karena kesedihan yang dialami oleh ibunya, oleh ayahnya digantikan oleh Allah dengan surga. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa memiliki 3 anak perempuan, kemudian mendidiknya dan seterusnya, kemudian mati, maka ini sebagai perisai untuknya dari api neraka. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 anak perempuan? Walaupun 2 anak perempuan. Ya Rasulullah, 1 anak perempuan, walaupun 1 anak perempuan. Maka Islam mengangkat derajat wanita ini luar biasa, yang sebelumnya di zaman jahiliyah, walaupun di luar bangsa Arab, itu wanita tidak ada artinya. Bangsa Arab, ketika ada bayi lahir perempuan, apa kata Allah? Yatawara minal qaum, mereka tidak mau muncul, sembunyi dari kaumnya. Karena keburukan atau kabar berita buruk dari Allah akan lahirnya anak perempuan. Karakternya atau langkah yang mereka ambil apa? Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hun, atau mereka ini membiarkan dalam kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau menguburkan hidup-hidup. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan anak-anak perempuan kecil-kecil dikubur hidup-hidup, dengan dosa apa mereka ini dikubur? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu Islam datang memberikan penghormatan yang luar biasa kepada wanita. Sampai punya anak perempuan satu bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk surga. Tidak ada agama yang memuliakan wanita seperti Islam. Tidak ada. Bahkan nanti di akhirat, ketika kita ini terus bertanya, istri-istri ini dibandingkan bidadari mana lebih cantik? Setiap kali yang diceritakan bidadari, nanti istri-istri cemburu. Titik-titik bidadari. Ya, tidak tahu yang di rumah ini lagi apa? Iris-iris berambang, bawang, kena peti dan seterusnya. Pulang ngaji, tadi diceritakan nanti orang laki masuk dapat bidadari. Hah? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang wanita-wanita di dunia, istri-istri di dunia itu adalah, kalau diceritakan tentang kecantikan bidadari, maka sungguh wanita-wanita dunia itu jauh lebih cantik, jauh lebih menarik, jauh lebih, semuanya ada pada wanita di dunia. Kenapa? Karena bidadari ini Allah ciptakan tanpa mereka beribadah dan sudah masuk surga. Sementara istri-istri kita ini masuk surga karena ibadahnya, karena salatnya, karena puasanya, karena sabarnya, karena pengabdiannya, karena melahirkan, karena mendidik, karena menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangganya dan seterusnya. Kemudian disamakan dengan bidadari. Tidak. Wanita muslimah itu jauh lebih cantik, menawan dan seterusnya. Kalau saja bidadarinya begini,
maka wanita muslimah lebih dari itu. Ketika Zainab bintu Jahsyin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, menanyakan tentang wanita-wanita ini di surga bagaimana?" Nabi dengan jelas mengatakan perbandingannya wanita-wanita di dunia ini ketika mereka masuk surga, kecantikannya mengalahkan bidadari. Itu sama halnya Nabi memberikan contoh seperti halnya pakaian. Itu mana lebih indah, bagian luar kainnya atau bagian dalam? Kain yang di luar itu pilihan, yang dalam pokok ada. Kurang pun dibuat foring boleh, tapi luarnya yang kelas. Tidak boleh ada jahitan yang salah, benang salah. Yang diperhatikan mana yang lebih diperhatikan? Bagian luar. Maka Nabi mengatakan itulah perbandingannya wanita-wanita dengan bidadari. Kalau kita melihat bidadari bagaimana dan seterusnya. Dan Nabi pernah mengatakan ketemu dengan seorang wanita, bertanya tentang surga. Nabi mengatakan wanita tua ini tidak ada di surga seperti Anda, karena usia tua. Kemudian ditinggal sholat. Begitu selesai sholat, Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang kau katakan kepada wanita itu sesuatu yang sangat besar. Dia sedih dan seterusnya." Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di surga tidak ada orang tua. Dia nanti akan dikembalikan menjadi usia 30 sampai 33 tahun. Tidak ada tua. Tidak ada. Dan dalam kondisi apa? Abkar. Selalu dalam keadaan gadis. Begitu sudah selesai, kembali dalam kondisi sama. Dan selalu kenikmatan di surga itu, setelah dinikmati makanannya, minumannya, semuanya, yang kedua kali lebih enak dari yang pertama. Kemudian selesai menikmati yang kedua, yang ketiga lebih nikmat dari yang kedua, dan seterusnya. Luar biasa yang Allah persiapkan di surga. Nanti orang tanya, bagaimana yang belum menikah di dunia? Pasangannya seperti apa? Dapat pasangan apa tidak? Kalau kita mengharap dikumpulkan kembali oleh Allah dengan keluarga kita, Allah katakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman, dan diikuti oleh generasi keturunan yang sama-sama beriman kepada Allah, maka Allah akan kumpulkan mereka. Kalau tingkatan surga ayahnya lebih rendah daripada anaknya, maka Allah akan angkat derajat ayahnya sampai sederajat di surga dengan anaknya. Jadi sampai dikumpulkan betul. Dan nanti kemahnya seperti apa itu, sampai saking besarnya satu dengan yang lain tidak bisa melihat seberapa besarnya surga. Maka Allah, Nabi katakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Belum pernah terbesit sedikit pun bagaimana nikmatnya surga. Pokok yang kita bayangkan, kita bandingkan, pokoknya sama dengan kita di dunia. Kita buah pepaya, buah pisang. Yang kita kenal ya pisang susu, pisang kepok, pisang raja. Selain itu, di negeri lain pisang banyak, kita tidak kenal. Mungkin ada juwet di Indonesia. Selain di Indonesia, juwet tidak tahu, mungkin dibuang. Delima tidak ngerti cara makannya, tapi dia menjadi makanan penghuni surga. Apakah ia sama dengan yang kita rasakan di sini? Tidak. Tidak ada. Tidak ada apa-apanya, sedikit pun tidak ada. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka tentu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang surga, nikmat surga, maka Nabi bertanya, ainal musyammirun? Mana orang-orang yang mengejar surga? Sahabat serentak mengatakan, kami ya Rasulullah, kami mau masuk surga.
Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kembali ke rumah kita, yaitu ke surga Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama keluarga kita, dengan ayah kita, dengan anak-anak kita. Dan kita mohon kepada Allah berikan hidayah kepada kita semua, kepada saudara kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita yang hak itu hak, dan Allah mudahkan kita untuk mengerjakannya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu adalah batil, dan Allah mudahkan kita untuk meninggalkannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا أقيما إلا رزقته ولا عزابا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سؤالا إلا أعطيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.